Shalom, jemaat Tuhan yang berada dimanapun. Di pagi hari ini mari kita datang sejenak kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Maka dari itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Terangi hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami hidupi di sepanjang hidup kami. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan, sebab Ia menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadikan sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema perenungan kita di pagi hari ini ialah misi yang meneguhkan. Banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata bahwa jarak antara kehidupan dan kematian itu sangatlah dekat. Kala itu jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Nah, melalui Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18 menyaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kematiannya, Ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, Yesus datang sebagai manusia supaya Ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut. Yesus benar-benar menghayati kematiannya
sehingga ia bisa menyebut manusia sebagai sesamanya dan sebagai saudaranya. Nah, karena itulah Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa. Bahkan ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut dan misi pendamaian antara Allah dengan manusia telah tercapai. Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termasuk kematian karena corona. Sebab Tuhan Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan dalam jaminan bagi kita untuk berani menghadapi Allah di dalam Tuhan Yesus untuk menyampaikan pergumulan kita. Karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang dapat terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa berharap penuh hanya kepadamu, untuk dalam setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, topang, jaga dan lindungilah kami di sepanjang hari ini, di dalam berbagai setiap kegiatan, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Berkati pula setiap anak-anak-Mu terkasih yang pada saat ini dalam masa pendidikan Tuhan, dalam masa muda mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa, pulihkanlah hamba-hamba-Mu yang pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Serta berkati pula setiap keluarga yang senantiasa mendampingi mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk orang tua kami yang pada saat ini dalam lanjut usia, opa dan oma. Engkau berkati mereka senantiasa di dalam kehidupan, di dalam setiap hari-hari yang Engkau masih karuniakan kepada mereka. Kiranya di dalam hidup mereka senantiasa berbahagia, senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa untuk segenap hamba-Mu yang sedang bersuka cita merayakan hidup karunia Tuhan melalui pertambahan usia. Bahkan juga sukacita atas pencapaian setiap hamba-Mu yang ia kerjakan. Kiranya damai sejahtera Allah melengkapi kehidupan mereka, dan mereka pun senantiasa bersyukur di dalam Tuhan. Kami pun juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa mengemban setiap pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka selalu. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami, menjadi ungkapan syukur kami, menjadi permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, sampaikanlah setiap pergumulan-Mu kepada Tuhan, karena Ia akan selalu memegang tangan-Mu untuk melalui setiap pergumulan-Mu, dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.